Dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Ikhya Ulumuddin, SHMPD dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ikhya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun untuk waktunya Ustadz bersama RRI Surabaya. Baik, pagi hari ini sahabat budaya, kita akan membahas refleksi akhir tahun ya di Nusantara Pagi Cahaya Pagi edisi 31 Desember 2022 bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Ikhya Ulumuddin, SHMPD dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Baik, monggo untuk mukadimah pagi hari ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sahabat budaya, para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan di penghujung tahun 2022. Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun seperti saat ini, ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan sebagai bahan introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa atau setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat budaya yang berbahagia, ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah agar mempunyai langkah antisipatif terhadap kemungkinan apa yang bakal terjadi hari esok. Dapat memprediksi bahkan mempersiapkan hari esok dengan lebih baik, lebih dinamis, lebih mapan, dan bahkan lebih produktif dibandingkan pada hari ini. Singkatnya, bahwa harus ada perbedaan dan peningkatan prestasi dari hari ke hari, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasir, wa man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Rawahul Baihaqi.
Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka ia menjadi orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Sahabat budaya yang berbahagia, mengacu kepada ayat tersebut, bahkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus pandai-pandai untuk melakukan introspeksi diri, bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing. Dan pertanyaan Allah dalam ayat tadi, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Hari esok yang kekal dan abadi tentunya adalah hari akhirat. Tidak ada bekal yang paling baik untuk menghadapi hari esok kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu jelas bahwa dalam syariat agama Islam ini secara keseluruhan mengajak kepada umatnya untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, bahkan konstruktif. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai hari ini justru lebih jelek daripada hari kemarin. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, dalam rangka untuk muhasabah diri, untuk introspeksi terhadap diri kita masing-masing, maka yang terpenting tentu kita harus betul-betul menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan waktu serta kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini dengan yang sebaik-baiknya. Kita isi dengan takwa Allah, kita isi dengan melakukan amaliyah, bahkan kita isi dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minannas. Kenapa? Ingat, sahabat budaya, kita sudah sama-sama merasakan betapa pergeseran waktu demi waktu begitu amat sangat cepat. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu as-sanatu kasyahri wasyahru kal-jum'ah wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawm kasya'ah wa takunu as-sa'atu kadarmati bin-nar. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali tempo waktu itu amat sangat cepat. Sehingga digambarkan oleh beliau, pada saatnya nanti, 1 tahun itu seperti hanya 1 bulan. 1 bulan itu hanya seperti seminggu. Dan seminggu itu hanya seperti sehari. Sehari itu hanya seperti 1 jam. Dan 1 jam itu digambarkan oleh beliau bagaikan kita menyalakan api, begitu kita sulit langsung api itu menyala. Menyadari akan betapa cepatnya pergeseran waktu demi waktu, itu sebagai tanda daripada bahwa dunia kita ini sudah betul-betul menjelang akhir zaman, maka tidak ada hal yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk mengisi waktu yang telah diberikan oleh Allah, sekali lagi kecuali dengan cara kita introspeksi. Apa saja yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, dan apa saja yang belum mampu kita lakukan di tahun 2022 ini. Sehingga apa-apa yang sudah baik yang kita lakukan di tahun 2022 ini, itulah yang harus kita pertahankan untuk tahun baru 2023,
Bahkan itulah yang harus kita tingkatkan. Kemudian apa-apa yang kita belum mampu melakukan, maka harus kita program, kita planning, kita usahakan untuk dapat kita laksanakan dan kita kerjakan di tahun 2023 ini. Sehingga sahabat budaya, tidak ada di antara kita yang kemudian menyesal di belakang hari karena kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sahabat budaya rahimakumullah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai' illa ala sa'atin marat fihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha." Rawahu Tabrani. Tidak ada yang menyebabkan penduduk surga itu menyesal luar biasa, kecuali pada waktu masih hidup di dunia terlewat satu waktu. Yang terlewatnya satu waktu itu adalah tidak dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu waktu tersebut. Jadi sampai pun sudah masuk di surganya Allah, masih ada yang menyesal. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia merasa kurang optimal dan maksimal di dalam menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fihi maqatirun minan nas. As-sihah wal farah. Rawahul Bukhari. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakan dua nikmat itu. Apakah dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia? Yang pertama kata Rasulullah SAW, as-sihah, yaitu nikmat sehat. Yang kedua wal farah, nikmat kesempatan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan refleksi, introspeksi, bahkan muhasabah diri di penghujung tahun 2022 ini akan menjadi bekal dan modal bagi kita untuk terus bangkit dan terus bersemangat membangun kehidupan kita ke depan dengan lebih baik, dan semoga amal ibadah kita, seluruh aktivitas kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Sahabat budaya yang berbahagia, oleh karena itu mari kita pergunakan betul-betul secara maksimal dan secara optimal waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita pergunakan terhadap hal-hal yang sia-sia dan termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa di antaranya? Kita tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, termasuk perbuatan yang tercela dengan kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, yaitu kita menyebut segala kebaikan yang telah kita perbuat. Itu juga perbuatan yang tercela. Bahkan yang ketiga, memandang orang itu lebih unggul dalam soal duniawi, kemudian memandang orang yang lebih rendah dalam hal agama. Itulah perbuatan-perbuatan tercela yang harus menjadi introspeksi diri bagi kita masing-masing di penghujung tahun 2022 ini, sehingga kemudian itu tidak akan terulang, bahkan tidak akan terjadi di tahun 2023 yang akan datang. Sahabat budaya rahimakumullah, saya kira itu sedikit uraian tentang refleksi akhir tahun, khususnya tahun 2022, dan
akan kita songsong insyaallah besok pagi tahun baru Masihiyah yaitu tahun 2023. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan pada tahun ini, sehingga kita akan mampu untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, bahkan kita akan mampu untuk mencapai keselamatan hidup fid dunya wa dunya wal akhirah. Demikian sahabat budaya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Ustadz Dr. Andes Haji Ihya Ulumuddin SHMPD dari Kementerian Agama Kota Surabaya dengan materi seputar refleksi akhir tahun. Ustadz ditahan dulu ya karena kita akan jeda ke satu komposisi lagu, kemudian nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya Ustadz ya. Baik, sahabat budaya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 089602 1-3 kali 968. Masih bersama Dini Wardani pagi hari ini, sahabat budaya, Anda masih ada di program Cahaya Pagi. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, turut ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih pembuat jiwaku, berdoa kau dan aku bisa temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta, inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah hitung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.
Sahabat budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Sahabat budaya, Anda masih bersama Dini Wardani dan pagi ini kita sudah terhubung ya bersama dengan Ustaz Dr. Andes Haji Ihya Ulumuddin SHMPD dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan pagi hari ini mengetengahkan tema refleksi akhir tahun. Ustaz, ini ada beberapa yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz, salam kenal. Saya ini baru ya ternyata saya Mas Rosi atau Pak Rosi ya. Saya Mas Rosi gitu ya kayaknya ya lebih cocoknya kalau kita lihat di profil fotonya di WhatsApp ini kayaknya mas-mas gitu ya. Saya Mas Rosi pagi hari ini saya mau menanyakan kepada Ustadz berbicara refleksi akhir tahun Ustadz. Nah, bagaimana ketika kita ini dari tahun sebelumnya ternyata ibadah kita ini berkurang di tahun yang baru. Nah, bagaimana kita bisa mengulang di tahun berikutnya atau bahkan kita kan sudah tidak bisa mengulang apa yang sudah kita kerjakan. Harusnya seperti apa Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Mas Rosi Abdillah ya untuk pertanyaannya pagi hari ini. Nah ini bagaimana Ustadz ketika kita ini melewati tahun akhir tahun sudah di penghujung tahun, tetapi justru ibadahnya ini berkurang begitu Ustadz ya. Apakah tahun depan ini bisa dijadikan ajang untuk balas dendam ibadah dalam hal dalam hal untuk memperbaiki sesuatu yang ditinggalkan begitu Ustadz, atau mungkin ada pahala lain ya sih Ustadz untuk bisa menutupi dosa-dosa di tahun lalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas Rosi ya. Oke, terima kasih Rosi atas pertanyaannya. Jadi sahabat budaya yang budiman, tidak ada istilah dalam agama kita, agama Islam ini berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sekali lagi, tidak ada istilah dalam syariat agama Islam ini untuk berputus asa dari rahmat Allah. Jadi artinya, kalau kita merasa merugi ibadah kita kurang maksimal di tahun 2023 ini, maka insya Allah masih ada kesempatan di tahun berikutnya, khususnya di tahun 2023 yang akan sama-sama kita songsong besok pagi hari, untuk kemudian apa catatan-catatan ibadah yang menurut kita masing-masing itu kurang maksimal di tahun ini. Itulah yang harus terus kita tingkatkan. Itulah yang harus terus kita perbaiki. Nah, dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam jenis dan macam-macam ibadah itu, sahabat budaya, targetnya ibadah itu hanya satu. Apa? Ibadah itu kata Allah adalah ahsanu amalah. Jadi ibadah itu targetnya adalah kualitas. Baiknya ibadah yang kita lakukan, sempurnanya ibadah yang kita lakukan. Sehingga tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kita dalam beribadah itu adalah dengan kalimat aksaru amalah, beramalah yang banyak. Tidak ada. Yang diperintahkan oleh Allah adalah ahsanu amalah, beramalah dengan amal yang sempurna, beribadahlah dengan ibadah yang sempurna, yang kemudian saya istilahkan bahwa target ibadah itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Maka ketika kita merasa kurang ibadah yang kita lakukan di tahun ini, insya Allah sekali lagi masih ada kesempatan di tahun depan, di tahun 2023 masih ada kesempatan untuk betul-betul kita perbaiki. Betul-betul kita perbaiki. Memang tidak ada sahabat budaya manusia ini yang tidak memiliki kekurangan. Bahkan tidak ada yang namanya manusia ini yang tidak melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW beliau telah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, muttafaqun alaih. Jadi setiap anak cucu Adam itu mempunyai beberapa kesalahan, kekurangan,
Dan yang paling baik di antara orang yang bersalah adalah orang yang mau mengerjakan taubat. Ketika kita banyak melakukan dosa di tahun ini, maka kita punya solusi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kesalahan dan bermaksimalah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa di tahun 2022 ini justru ibadah kita melemah, justru ibadah kita belum maksimal. Jadi tidak ada itu putus asa. Kita masih harus terus meraih rahmat Allah untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Haji dan para pendengar sahabat budaya budiman. Baik. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan dari Mas Rozi Abdillah pagi hari ini, Ustadz. Kemudian pagi hari ini sudah bergabung ya. Ada Ibu Purwanti di Waru Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan, di bulan Desember selalu ramai dibicarakan dan juga dilakukan peringatan Natal dan Tahun Baru Masehi. Tapi kenapa sih tiap Tahun Baru Masehi peringatannya nggak seheboh di Tahun Baru Masehi? Nah, apa ada pengaruh dari rentetan dari hari Natal tersebut? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dijawab Ustadz. Kenapa kok Tahun Baru Islam ini nggak seramai Tahun Baru Masehi gitu ya Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Ibu yang dari Waru Iya, Sidoarjo. Ibu Purwanti Ustadz. Ibu Purwanti, Ya. Ibu Purwanti dari Waru Sidoarjo. Ya. Pertanyaan yang luar biasa, dan itulah yang sama-sama kita rasakan ya, saat-saat seperti ini, bahkan saat-saat sebelum tahun ini. Kenapa? Kalau pergantian tahun Masihiyah itu kok nampaknya jauh lebih meriah, jauh lebih ramai dibandingkan dengan pergantian tahun Hijriyah. Nah, sahabat budaya yang budiman, jadi itu sesungguhnya adalah ya kembali kepada diri kita sebagai seorang muslim. Artinya kenapa itu terjadi? Itu ya salah diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Memang sama-sama tidak ada perintah untuk kemudian memperingati tahun baru atau pergantian tahun baru, baik tahun baru Masihiyah maupun tahun baru Hijriyah. Sama-sama dalam Islam tidak ada perintah untuk kita peringati. Tapi kenapa kita kok memperingatinya pergantian tahun Masihiyah itu jauh lebih meriah? Nah, itulah sebabnya kita perlu introspeksi dan koreksi diri. Kita perlu introspeksi dan koreksi diri. Apa-apa yang dahulu kita lakukan dengan memeriahkan pergantian tahun baru Masihiyah seperti ini, seperti nanti malam dengan meniup trompet, kemudian juga menyalakan petasan dan lain sebagainya itu perlu diketahui sahabat budaya, itu dalam syariat Islam sama sekali tidak ada perintah seperti itu. Sama sekali tidak ada perintah seperti itu. Oleh karena itu, sebagai komunitas terbesar umat muslim di Indonesia ini, mari kita mulai dari diri kita sekarang dan dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita masing-masing dan kita mulai sekarang untuk kemudian kita balik, kita ramaikan pergantian tahun baru Hijriyah dan kita biasa-biasa saja ketika terjadi pergantian tahun baru Masihiyah. Kita sudah bersyukur kepada Allah, memang sudah luar biasa perbedaan perbedaan dibandingkan dengan katakanlah 10-15 tahun yang telah lewat. Itu luar biasa orang dalam merayakan tahun baru Masihiyah. Tapi sekarang sudah juga nampak sekali bagaimana umat muslim merayakan tahun baru Hijriyah. Dan itulah yang harus kita kembangkan. Tidak ada upaya yang aneh-aneh yang kita lakukan ketika kita melaksanakan peringatan tahun baru Hijriyah itu, kecuali dengan satu niatan sebagai media dakwah bagi kita untuk mengenalkan
dan mengajak umat muslim, bukan orang lain, mengajak umat muslim untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah melalui syariat dinul Islam. Mungkin 10-12 tahun yang lalu, sahabat budaya, saya pernah diundang pada saat pergantian tahun baru Hijriah itu, justru saya diundang untuk ngaji, untuk ceramah. Jadi tidak apa-apa, karena itu kegiatan positif, dan harusnya seperti itulah yang harus kita lakukan. Jangan kita euforia dengan pergantian tahun Masehiah saja, tetapi ketika tahun baru tidak sama sekali kita tidak peduli. Ya harusnya itu yang menjadi introspeksi kita masing-masing. Memang sudah menjadi semacam kalimat yang sudah bagus ya. Istilah sekarang Nataru ya. Jadi Natal dan tahun baru itu sudah menjadi semacam kalimat bagus ya. Nataru itu ya, Natal dan tahun baru. Nah, jadi kita harus kembali, dan itu tergantung kita sebagai umat Islam. Karena itu mari kita balik, kita ramaikan peringatan tahun baru Hijriah, dan kita biasa-biasa saja ketika terjadi pergantian tahun Masehiah. Demikian itu Berwanti dan pendengar sahabat kita ya, di mana saja Anda berada. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan dari Mas Rosi Abdillah dan juga Ibu Perwanti pagi hari ini, Ustadz. Monggo, karena udah di menit 49, Ustadz, monggo untuk simpulan dari Mukadimah pagi hari ini. Baik, sahabat budaya, dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, maka ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Di antaranya adalah bahwa untuk menghadapi tahun baru yang kita awali itu, sekali lagi pesan Rasulullah SAW, kita harus berada dalam posisi yang lebih baik. Ya. Jadi demikian luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, syariat Islam ini tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang kemudian tidak mengajak kita untuk selalu berbuat yang positif, bahkan konstruktif. Artinya umat Islam itu harus terus maju, lebih baik, lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan semakin pendeknya kesempatan hidup kita di dunia, tetapi semakin baiknya amal ibadah yang kita lakukan, kita berharap pada saat kita nanti dipanggil oleh Allah, semoga kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, mengakhiri hidup ini dengan akhir hidup yang baik. Sahabat budaya yang berbahagia, lalu apa manfaat melakukan muhasabah, ya, introspeksi diri di penghujung akhir tahun seperti saat ini? Manfaat muhasabah, introspeksi diri, ya, di penghujung tahun seperti saat ini, diantaranya adalah meringankan hisab kita nanti di akhirat. Ya. Jadi kita akan mendapatkan keringanan hisab kita nanti di akhirat. Yang kedua, sahabat budaya, manfaat daripada muhasabah itu, kita terus bisa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ketiga, ini yang terpenting juga, kita harus selalu menganggap diri kita masih penuh kekurangan. Jadi jangan sampai ada orang yang merasa dirinya sudah sempurna, jangan sampai ada orang yang merasa dirinya sudah paling suci. Justru yang terbaik adalah selalu menganggap diri kita masih penuh kekurangan dalam beribadah, kekurangan dalam beramaliyah, kekurangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Itulah yang terbaik, dan itulah manfaat kita melakukan refleksi di akhir tahun atau muhasabah di akhir tahun seperti itu. Kemudian manfaat muhasabah yang berikutnya, sahabat budaya, adalah membuat
diri kita tidak sombong. Ternyata kita ini sangat lemah. Dengan kita perhitungkan apa yang sudah kita lakukan, hanya yang begitu-begitu saja, sehingga menyebabkan diri kita tidak sombong. Yang terakhir, sahabat budaya, manfaat untuk introspeksi diri adalah akan menjadi sebab kita mampu memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu dengan yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada satu waktu pun yang terlewat yang tidak kita pergunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Sekali lagi, tidak ada satu waktu pun yang terlewat yang tidak kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu bagaimana cara kita melakukan muhasabah diri? Yang pertama, koreksi diri dalam hal yang terkait dengan hal-hal yang haram. Masihkah makanan yang kita makan haram? Minuman yang kita minum haram? Lalu koreksi diri dalam hal-hal yang berhukum wajib. Sudahkah ibadah yang berhukum wajib itu kita lakukan dengan sempurna? Lalu koreksi diri terhadap kelalaian kita. Apa saja kelalaian yang kita lakukan selama di tahun 2022 ini. Bahkan kemudian koreksi dengan apa yang dilakukan oleh tubuh kita, organ tubuh kita. Dan yang terakhir juga kita mengoreksi selama kita di tahun 2022 ini dalam niat mengerjakan ibadah, niat mengerjakan apapun, apakah betul-betul sudah kita niatkan karena Allah, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan kita mampu untuk memahami manfaat muhasabah, bahkan kita mampu bagaimana caranya kita muhasabah, itu menjadi sesuatu yang akan kita jadikan pedoman di dalam membangun kehidupan kita di tahun depan, tahun 2023 sampai seterusnya, sampai saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, sahabat budaya, tidak ada sesuatu yang harus kita sesali dalam hidup ini, tetapi kesalahan serta kekhilafan kita harus segera kita perbaiki di tahun depan, dan mudah-mudahan doa kita bersama di tahun depan kita semua dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih maju, dalam kondisi yang lebih sempurna dibandingkan pada tahun ini dan bahkan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, selalu dalam kondisi yang aman, tentram, damai, tidak ada suatu aral yang melintang, tidak ada suatu musibah yang menimpa, sehingga kita semuanya dalam kondisi aman, damai, dan tentram, selalu dalam ridha dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat budaya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun untuk Ustadz Dr. Andes Haji Ikhya Ulumuddin SHMPD, sahabat budaya dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Semoga lain waktu bisa bertemu ya Ustadz di RRI Surabaya. Matur sembah nuwun untuk ilmu dan juga waktunya di pagi hari ini, dan matur nuwun untuk Mas Rosi Abdillah ya, dan juga Ibu Purwanti dari Waru. Matur nuwun sampun bergabung pagi hari ini. Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan ke program selanjutnya, yakni Pas Jam dan juga ke Bubur Ragi. Tetap bersama kami di 96,8 Pro 4 RRI Surabaya.